berikutnya juga mengantar-antar kira-kira pelaksanaannya apa, kemudian tema yang akan diusung apa, dan seterusnya berkenaan dengan Apex. Ini mungkin sebagai pengantar kita pada siang hari ini, dan untuk selanjutnya menginformasikan juga Pak Wali masih ada tamu. Saya kira nanti informasinya laporannya dan kalau sudah selesai dengan tamu-tamu beliau, dia akan bergabung bersama kita di ruang ini. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya mungkin ada hal yang saya sampaikan oleh Pak Seda sebelum nanti ke
menyampaikan beberapa tema. Tentu kalau lihat arahan dari wali kota berkenaan dengan kegiatan perekonomian, memang selaras apa yang direkomendasikan pada komisariat wilayah 5 waktu itu, menyampaikan berkenaan dengan peran kelembagaan daerah sendiri dalam perekonomian yang ada di daerah tersebut, kerjasama ekonomi dan sebagainya. Nah, dia mungkin sudah gambaran saja di kami, mungkin lebih baik kita lakukan dialog, diskusi, sehingga tugas pokok nanti apa yang kita melakukan, bagaimana penyelenggaraan yang bisa kita jalankan dengan maksimal. Dan dari kami, mungkin untuk teknis pemanduan, silakan Pak Presiden ataupun mewakilkan dulu penjelasan dari Pak Trimo selaku eksekutif. Dan silakan. Terima kasih seperti itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leda. Para tamu kita yang akan hadir dalam PNS nanti diperkirakan berjumlah kurang lebih 1.500 orang, yaitu kurang lebih 400 itu peserta kerja, kemudian peserta pameran diperkirakan 500 orang, kemudian peserta Malay Budaya diperkirakan 500 orang, dan tamu-tamu serta panitia yang lainnya kurang lebih 100, jadi jumlahnya kurang lebih 1.500. Tapi hal ini baru saja agar memungkinkan bisa bertambah, mengingat iming-iming ketika rumah ini menjadi peserta, ingin jadi tuan rumah dan hidup. Salah satu iming-imingnya adalah para peserta yang akan hadir di rumah silakan membawa paspor, membawa uang yang banyak, sehingga nanti bisa kita bantu untuk kita tunjukkan menyeberang ke Malaka yang kurang lebih memerlukan waktu 1-2 jam dan menyusuri semenanjung Malaka hingga Kuala Lumpur, menyeberang ke jembatan ke Singapura. Singapura terserah mau kemana, tempatan dan lainnya. Dan ini merupakan momen yang menarik. Jadi peserta rapat kerja pun bisa jadi bertambah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita diskusi kaitan dengan teknis dan seterusnya, mungkin ada arahan ataupun sambutan dari Bapak Direktur Eksekutif KPI kepada Pak Dr.
kita selalu kalau rapat kerja, munas, rakyat mis pun saya tawarkan kalau bisa muter seluruh Republik. Kalau wali kota perangkat seluruh Republik ini kenal, tidak hanya kenal di Jakarta yang sumpah kayak gitu. Bapak ke Jakarta juga sama sehat, nggak stres bukan? Susah macet, susah nanti di bandara juga kayak saya tadi terbang jam 6 datang sekali, nantinya 1 jam, padahal kayak saya pukul. Itu udah gak menarik Pak Jakarta terus gitu. Kalau yang masih mimpi pengen dari Jakarta, buat mikir lah, biaya hidup mahal, makin mahal, udah mahal, udah gak ideal. Jadi memang saya sedikit memberikan gambaran dulu Pak. Kenapa beberapa kota itu kalau nyebut apeksi di dalam yang berkaitan dengan keuangan itu banyak yang panas dingin. Karena BPK itu kalau ada dikeluarkan dana untuk apeksi jadi temuan. Tidak salah BPK Pak, dia auditor, benar dia. Bapak-bapak juga nggak salah. Nggak salah Bapak juga, karena kepentingan kegiatan organisasi. Karena Bapak mohon tanpa apeksi mungkin berjuang sendiri-sendiri ke pusat juga belum tentu pada betul kan, berjuang berbagai aturan. Nah, kenapa bisa begini? Ya ini kan republik kita. Kalau republik kita masih dalam kayak seperti ini, ya kan? Aturan belum ada, yang tadinya ada, undang-undang 22 ada asosiasi, undang-undang 32 dicabut. Karena pada waktu itu juragan-juragan di Senayan dan juragan-juragan di daerah Merdeka Utara itu alergi dalam asosiasi. Kenapa alergi? Dianggap asosiasi melawan pemerintah pusat. Karena betul kita nggak mau, kita jelaskan ini loh ke daerah. Ya, prakteknya kesana tetap aja. Undang-undang 32 mengamanatkan masalah pertanahan sekarang daerah, prakteknya tetap aja ditangani di pusat. Contoh daerah penghasil minyak, SK undang-undang tentang migas udah dimajukan ke MK waktu itu MI, dinyatakan itu dibatalkan, tetap aja sekarang PP-nya nggak ada, coba. Dan asosiasi daerah penghasil minyak itu sedikit sih, mau beberapa kota, kita lupakan banyak sekali. Nah karena itu kita, insya Allah kita akan tenang nanti kalau bicara asosiasi. Di dalam revisi Undang-Undang 32 Pak Sekda, yang informasi kami terima terakhir seharusnya 23 Oktober itu sudah terpalu, tapi tidak tahu jadi enggak. Kalau Undang-Undang 32 sudah direvisi dan Undang-Undang menurut pengalaman hidup saya selama pernah jadi birokrat, baru saja ada undang-undang tebelnya sampai 250 halaman di sana. Waktu semua dimasukkan supaya tidak ada uang. 250 konsepnya juga. Halaman. Jadi Bapak kalau baca Undang-Undang 32, kita bisa nentukan nanti. Lalu kalau kita baca Undang-Undang 54, bisa. Ini Bapak waktu di APBN atau IIT kan baca. Undang-Undang 22, waktu terbit, nggak dikit. 32 lumayan. Ini revisi Pak, segini Pak. Oh baca tuh harus pakai lama-lama bisa baca pembesar. Hari ini bacanya tuh Bapak bidang apa? Pasal bidang itu. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin benar gitu kira-kira. Walaupun kita yakin namanya buatan manusia nggak akan susah, pasti nanti perangkat ada itu. Tapi ada beberapa yang sudah masuk di sana, angin segar yang kami ikuti selama ini di pembahasan itu antara lain. Di Undang-Undang 22 tidak ada diskresi, di Undang-Undang 32 tidak ada diskresi. Di revisi Undang-Undang 32 juga tidak ada diskresi, tapi di sana ada satu ruang yang bisa melindungi para penyelenggara pemerintahan daerah. Apa itu? Pertama, yang namanya inovasi daerah. Itu diserahkan itu. Yang bagaimana inovasi daerah? Biasanya kepala daerah, pemerintah kota, kabupaten, provinsi membuat satu kegiatan yang kegiatan ini sudah belum ada payung hukumnya, dianggap melanggar dan sebagainya, akhirnya urusannya dianggap pidana aja.
bukan hanya itu namanya kita pegang. Ada undang-undang pemerintahan daerah di satu sisi, ada undang-undang perimbangan, dan satu lagi adalah undang-undang penyelenggara operator pemerintahan, yaitu yang berkaitan dengan ASN nanti. Jadi kita tidak boleh melihat hanya pidana, kita ada masuk ranahnya hukum tata usaha. Ini yang tidak dimainkan. Saya juga alami Pak, dipanggil jaksa, dipanggil polisi, saya juga alami. Yang namanya wali kota, eselon 2 kira-kira gitu ya. Dipanggil kadang-kadang cuma pangkat bupati. Di situ aja kita ya orang tahu Pak. Ya. Karena kita harus sekolah suspir di Bandung, ini enggak dilatih sama kopral. Lalu kita camat kan, camat udah tahu kopral Pak. Alami, di situ alami itu suspir di Bandung. Jika akan. Jadi kita akan nanti dalam revisi ini, undang-undang ini Pak, kalau nanti insya Allah sudah disetujui dan DPR terakhir itu sudah pasti ada masalah itu sudah disetujui. Setiap ada aturan-aturan yang dibuat oleh kepala daerah, jika ternyata aturan-aturan dibuat ini menguntungkan kesejahteraan rakyat, menguntungkan pelayanan publik, menguntungkan rakyat, ini kalau terjadi penyimpangan masuk ranahnya hukum tata usaha negara. Kalau ada kerugian, masuknya ke urusan gaji. Yang selama ini tidak pernah ada. Dihapuskan dulu kan, ada dulu kan. Kerugiannya apa? Ya, itu nanti dia. Kalau aturan yang dibuat ini ternyata menguntungkan kepentingan pribadi atau golongan, baru ranah pidana. Ini pun dinyatakan sebagai ranah pidana harus hasil diskusi para penegak hukum, kejaksaan, polisi, dan BPK. Benar nggak? Ini masuk pidana. Kalau benar, baru proses pidana. Kalau sekarang enggak, periksa dulu, hitung untung kerugiannya atau BPK belakangan. Itu Pak, ini angin surga buat kita. Mudah-mudahan ini. Ya, jadi ada hal-hal yang insya Allah ada unsur pengamanan kita dan kita berani. Sekarang itu saya dapat informasi banyak. Bapak-bapak itu nggak mau jadi bipro ya, kalau nggak salah. Bipro, tidak mereka apa pun. Karena tahu membaca ini, kalau pernah satu bet, kayaknya enak. Belum angin-angin lain yang bikin orang bisa meriang tanpa dosa. Nah ini Pak, masalah yang juga ada yang mengatur, yang menyebutkan itu adalah yang berkaitan dengan sejauh mana posisi kedudukan kepala daerah di dalam membina personel. Dan ini masih ramai di ASN. Bapak Ibu kalau dengan ASN, undang-undang aparatur sipil negara, bayangannya cuma perpanjangan proses. Jujur aja, itu bayangan. Nanti kan di top 58. Gak peduli eselon 1, 2, 3, pokoknya 58 berhenti jadi PNS. Itu mungkin itu. Tapi yang masih diperdebatkan sekarang ini yaitu Sekda sebagai CEO daripada organisasi pemerintah daerah itu adalah pembina aparatur sipil daerah. Ini diperlukan masih. Saya kan kepala daerahnya dong, yang enak aja masa Sekda yang punya. Loh, kalau kita mau bicara independensi pegawai negeri sipil ya harusnya begitu birokrasinya. Ya kan, jadi nanti tidak ada seseorang yang jadi kepala daerah, kamu dulu dukung siapa? Kamu dulu. Saya baru ini aja. Waktu itu ada pelantikan kepala daerah, SKP itu ganti semua Pak. Kalau itu berapa potensial semua. Itu parsial saya bilang. Ya itu di sini tidak terjadi. Jadi nanti ada, makanya kita akan sedang digodok sekarang ya Pak, sedang akan dikejar sebelum pemilu. Revisi undang-undang 32, kemudian undang-undang pilkada, kemudian undang-undang pemerintahan desa, undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah yang nantinya dirubah menjadi undang-undang transfer daerah dan undang-undang aparatur sipil negara. Ini yang juga bahwa ASN ini disahkan. Pengangkatan Sekda tidak akan disahkan
setiap kabupaten kota dengan berbagai kriteria memenuhi syarat. Katakanlah contoh misalnya, kami contoh kota Dumai sekda kosong. Nah, mulai ikut tes ini nanti bukan hanya kota Dumai, tapi kabupaten kota seprovinsi Riau. Siapa memenuhi syarat? Boleh tes, mana yang berhasil? Ya. Kalau Jokowi sekarang menggunakan istilah lelang jabatan, sekarang itu Jawa Tengah dan sebagainya, akan itu Malang terutama. Ini akan diterapkan. Jadi tidak seperti sekarang, dari mulai diangkatnya pegawai negeri di satu tempat sampai pensiun di situ. Yang kasihan nanti kalau sektor kan jabatan top karir. Nah, begitu nggak bisa kemana-mana lagi, kemana larinya? Jadi santri nggak mungkin. Saya kirim ke provinsi, provinsi itu penuh. Makanya sekarang sudah mulai Pak, nasional menarik, sekarang sudah banyak Pak, ada putih itu, ada yang bekas kepala Bapeda, mana sekda provinsi Riau Lautan, itu kan jadi rektor IPDN, bayangin kok mau Jepang, ini bukan rektor Republik, ya kan? Sudah perlu banyak dari KPD yang potensi. Kalau tidak salah di Kementerian PAN, Kementerian BKN, sudah Pak, pakai sekarang dirjen pemasarakatan itu sekarang berubah. Jadi memang harus begitu Pak, kalau enggak waduh, kalau enggak pakai main itu repot. Jadi kelihatan kualitasnya. Nah ini cerita ini sekarang, cerita ini karena asosiasi di dalam revisi Undang-Undang 3 itu masuk ada pasalnya bahwa pemerintah daerah dalam rangka kerjasama antar daerah diperbolehkan membentuk asosiasi pemerintah daerah. Berarti kita punya nantinya malah kita akan dibantu anggaran pada pemerintah. Termasuk di dalamnya itu nanti kalau sekarang DPOD kita sekarang perwakilan dari kota itu ada ketua apeksi, tapi kan nggak selalu ini perempuan. Nanti di Undang-Undang Revisi 32 dijelaskan bahwa anggota dari DPOD itu adalah ketua asosiasi pemerintah daerah. Ditambah Pak. Ini kita bersabar aja lah. Kalau sekarang masih diuyak-uyak, nggak usah nyalakan BPK, nggak usah. Ya memang nyatanya memang kita seperti itu. Kita pintar-pintar aja. Namanya Pak Mau akalnya sudah. Kalau kita nggak pintar-pintar akalnya menggunakan akal itu jangan jadi Pak Mau. Ini pengalaman saya, Pak Mau itu paling pintar. Tidak mungkin bisa mungkin. Karena Pak Mau itu 2 tambah 2 itu tidak pernah 4, bisa 5, bisa tekan ke Bapak. Ya, jadi kita menunjuk Dumai ini adalah hasil rapat pleno pada waktu rapat kerja di Palangkaraya. Tunjuk pada Dumai. Karena begini Pak, kita juga berusaha untuk apa sih kegiatan-kegiatan ini. Tiap tahun tidak di satu pulau. Kemarin ini kan sebelum kita di Palangkaraya, kita di Manado, Sulawesi. Tapi Sulawesi mana nih? Memang Jawa maksud apa? Ah, jangan Kalimantan, pergi Kalimantan. Setelah Kalimantan kemarin, Sulawesi baru, Jawa belum lama. Lari ke Sumatera, karena Sumatera terakhir itu adalah Banda Aceh. Sumatera mana? Ini tidak. Pada usulan, ada usulan Mataram, NTB, Surabaya, kemudian Dumai. Terpilihlah Dumai. Jadi bukannya akal-akalnya direct untuk menentukan itu tidak. Itu adalah hasil pleno, tidak pleno. Jadi hasil musyawarah. Nah, masalah sekarang bagaimana sebagai tuan rumah negara? Nanti Bapak boleh baca singkat soal baca. Tapi akan saya jelaskan. Kita juga ada pembagian tugas Pak. Tugas tingkat nasional apa? Tugas kabupaten daerah apa? Kemudian ini ada tugas-tugas yang ini Pak. Mungkin saya bacakan selintas saja. Bapak Ibu pada pegang semua kan? Ada, ya kan? Ini yang terakhir kalau mandat negara dari tingkat nasional mengadakan koordinasi dengan wali kota dan penyelenggaraan seperti ini, koordinasi pemberitahuan pada pertama KPC. Nah ini kami belum melakukan, karena kami yang biasanya sudah mulai jalan ini karena nunggu kepastian waktu. Kemudian menetapkan tema. Nah tema ini biasanya kita koordinasi dulu dengan tuan rumah. Sekarang
menyusun jadwal yang kami susun nanti, mempersiapkan materi rakernas, menghubungi calon pembicara narasumber. Ya, biasanya kami juga mengadakan koordinasi dengan instansi terkait menjadi kerjasama dengan mitra Pepsi, dan kami juga banyak mitra kami baik dari dalam maupun dari luar, mempersiapkan undangan pelaksanaan pada tinggi pusat pembicara, mengendalikan jalannya rakernas, mengadakan evaluasi rakernas dan Indonesia City Expo. Pemerintah Kota Dumai, panitia tugasnya menyediakan menunjuk tempat untuk pelaksanaan rakernas. Jadi maksud kami waktu kami datang duluan waktu itu bulan apa? Ini ya, awal ini kami datang, kami cek kira-kira hotel mana yang dia kata Pak Wali yang ini, yang ini, yang ini. Silakan semua. Menurut pembicara, ini loh Pak pakainya aja udah. Kami mau Pak, karena kami kan nggak tahu sih. Bahwa kan jangan tahu apa ya. Karena itu menyediakan tempat untuk penginapan wali kota dalam peserta rakernas. Nah ini menginapnya di mana? Kami juga nggak tahu Pak. Di tuan rumah juga. Mempersiapkan penyambutan tamu-tamu kewajiban kalau tuan rumah sambut ke tamu. Ya, kalau saya nyambut nggak mungkin. Menyediakan transport peserta selama rakernas berlangsung. Nah, transportasi selama ini memang di beberapa kota disediakan mobil satu-satu. Tapi itu kemudian tidak wajib Pak, tidak wajib disediakan, ya kan? Bapak sediakan mobil satu-satu itu dari sini mau mana nanti? Ya kan? Mungkin bisa ada disediakan bus atau apa bukan? Sesuaikan, ya kan? Kemudian menyediakan paket meeting rakernas. Jadi kalau ruang meeting, konsumsi dan snack itu adalah satu paket biasanya itu kan, ya satu paket dengan kalau satu hotel dengan hotelnya. Melaksanakan makan malam teman-teman biasanya itu ada dinner itu terserah Pak Wali Kota tuan-tuan di mana. Menyediakan petugas MC selama kegiatan rakernas APEPSI. Ini karena MC-nya kami tidak bisa bawa dari Jakarta Pak, karena sekarang ini udah lagi demam bahasa. Ya kan ada kudeta perasaan, ada terganggunya stabilitas ekonomi. Kalau ada tegangan ini saya bicara virus yang tinggi dan menyediakan petugas membaca doa, pembukaan dan penutupan mereka, mempersiapkan kesenian untuk pada selamat datang. Ada pembukaan penutupan ini kenapa? Ya malah dalam kesenian yang penutupan ditampilkan. Kemudian mohon bantuan staf pada panitia rakernas dalam penyelenggaraan. Kemudian acara di sekolah bagi ibu pendamping wali kota. Nah saya juga bingung nih sekarang wali kota perempuan kita kan banyak. Apa bapaknya digabungkan dengan revisi? Ini kan Cimahi ini, Banjar saya dengar juga ini. Surabaya sudah jelas. Pagar Alami, Tangsel, hebat ya, ini dan kalau saya dan hebat-hebat di dulu kalau di wali kota hebat-hebat. Mudah-mudahan mereka nanti didiskusikan itu menyelenggarakan program melaksanakan publikasi dan komunikasi terkait dengan teman-teman. Tim kesehatan itu penting Pak, ya karena siapa tahu teman-teman wali kota nanti datang ke sini, staf-staf dan sebagainya. Kan kalau jadi kita bulan Mei itu ada bulan durian, semangat makan durian di sini, lupa tensinya ada yang naik sekarang karena udang ini gitu. Jadi perlu ada kesehatan. Menyediakan tugas RO untuk para wali kota.
Tapi jangan salahkan saya, nanti orang lain ngomong giliran jadi tuan rumah kok kita bayar. Dulu waktu ke tempat kita ke sini nggak ada bayar. Jadi saya bicara realistis, ya kan? Saya nggak boleh tutup-tutupi. 13 kali kita menyelenggarakan rakernas Munas. Gratis semua tuh kalau kota nggak bayar hotel. Tapi kalau rumah itu bayar, ya nggak apa-apa. Saya sih terusin aja. Nah, cuma gengsi nggak? Pemkot rumahnya, ya kan? Kan kita dalam rangka jangan sampai mengganggu stabilitas pemerintahan, kata Vicky. Jadi kita harus stabilisasi. Kita harus bagaimana bisa mengkudeta situasi. Nah, coba perasaannya. Jadi itu Pak Sekda. Kalau harus stabil saya, Pak gimana juga? Kalau saya dulu jadi wali kota, perasaan saya dulu punya anggaran tidak makan, saya punya anggaran tamu dulu. Nggak tahu sekarang terus di Pulau nggak ngerti. Kenapa saya menjawab di Jakarta Barat? Saya juga bisa menggunakan wali kota seluruh Indonesia seperti itu adalah masih. Karena saya bukan wali kota Om, saya wali kota administratif. Karena ada pasal gabungan makan. Nah, ini tugas dari gambaran Pak. Kalau misalnya masalah yang lainnya, misalnya mobil saya tidak wajib Pak, mau dikasih pinjam mobil satu-satu dipakai satu-satu. Yang penting bagaimana angkutan dari bandara bisa terima. Nggak mungkin wali kota seluruh Indonesia datang sini nyari taksi mau ada. Saya itu di Sekretariat Nasional hanya berusaha setiap penyelenggaraan ada peningkatan kualitas dari sebelumnya, itu target saya. Jadi kekurangan di Palangkaraya kita tutup di Dumai, kekurangan di Dumai, the next kita tutup lagi di penyelenggara kota. Jadi makin baik. Kalau penyelenggara pemerintahan kota minimal dengan kegiatan personal seperti ini akan punya gambaran bagaimana sih kalau jadi tuan rumah akan cepat beraksinya. Kemudian misalnya masalah itu joglokin juga, apa bahasa Indonesia yang baik joglokin terbayang goyang titik saya repek di rumah Pak macam nggak bisa kita lupa kan reaktor di fokus laptop komputer kita siapkan billboard, spanduk, iklan ini juga IO yang membuat. Cuma mohon bantuan dari pemerintah kota, mohon pemasangan ini tidak dikenakan pajak reklame. Wajah yang kita mungkin pemerintah kota yang akan mengikuti dengan IO mempersiapkan bisnis listrik bagi pelaksanaan Rakernas. Nah, Pak Wali ada rencana tapi bicara semalkan bekerjasama dengan pemerintah kota Dumai untuk melaksanakan situr bagi peserta Rakernas kalau memang ada program itu mencari sponsor untuk penyelenggaraan ekspor ini yang alhamdulillah 14 kali tidak pernah datang. Iya, tidak pernah datang. Tapi kalau kita cari sponsor buat pemilihan Miss World gampang. Saya mungkin harusnya kita mengundang itu Vicky dan penyanyi dan titik ya. Kemudian bertanggung jawab tentang sukses penyelenggaraan Expo dan memberikan laporan kepada pengusaha pensi. Estimasi para peserta yang hadir berkisar antara 90 sampai 98%. Biasanya nggak 1% yang hadir dari 98 kota. Peserta raker 400 orang. Nah, ini raker tidak jadi Pemkot hanya akomodasi dari wali kota. Tapi peserta rakernya enggak. Peserta pameran juga tidak. Peserta kesenian dan budaya ini juga tanggung jawab
saya 10 kali ingat apa acara itu 10 kali pulang. Jadi di perhitungan semua peserta sekitar 1.500 orang. Ini kira-kira gambaran kegiatan-kegiatan. Sekarang menyangkut masalah tanggal pelaksanaan. Kalau berdasarkan kalender nasional, kegiatan kita agendanya adalah 9 April adalah pemilihan umum legislatif. 9 April. Bulan Juli memasuki bulan Ramadan. Jadi yang idealnya itu antara Mei. Nanti kami minta persetujuan Pak Wali Mei tanggal berapa? Karena pada waktu saya pernah munas di Solo itu menentukan hari tanggal aja oleh Pak Wali di teleponnya dulu. Udah ditetapkan, udah saya sebarkan, saya ditelepon. Pak saya cuma tanggal itu digeser itu buatan pun. Terus Pak Wali dipindah ke Mawon tanggal terus beliau musuh Mawon pindah. Tapi tidak ada umum. Gitu ceritanya. Jadi nanti kita bilang menurut Pak Wali pilihnya mana. Tapi usul saran kami itu sebaiknya jatuhnya itu hari Rabu dan Kamis, Jumatnya bisa ada kegiatan kosong, Sabtu Minggunya bisa gitu. Ini saran saya. Karena kita sebagai penyelenggara itu juga selera. Ya gitulah. Saya juga dulunya pegawai negeri bekas pegawai 5 tahun. Paling enak kalau keluar dari kantor itu kegiatan yang berlabel dinas luar. Jujurlah, jangan munafik. Benar. Ya, apalagi sekarang kan dapat SPPD segala macam. Dulu saya nggak pakai SPPD itu mau seperti ini. Kenapa? Ya represi lah, paling kita kan paling tidak ketemu wali kota apa startup apa yang bermain Indonesia gimana demokrasi di jalan berapa, kesannya berapa? Kita sini masih begini nah, dia punya inisiatif. Oh kita harus begini, enak Pak Wali sangat kita biaya di sini mahal Pak, nggak mau jadi dengan yang murah. Ya di rumah dibandingkan dengan biaya di Solo beda. Bapak di Jogja aja uang 1.000 perak masih laku Pak. Di sini sana sih belum masih dapat sama nasi ya kan di sini bawa contoh. Kemudian tema Pak Wali, jadi kemarin kami juga minta penjaring masukan dari kota Malang dan kota Banjarbaru dengan dapat koordinasi kewilayahan. Kelima, saya minta untuk panitia, tolong Pak bantu pemikiran apa sih tema yang tepat yang kira-kira Bapak bisa sarankan. Dari sana menyarankan strategi peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangka akselerasi pembangunan daerah. Kedua, akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah. Nah, masalah di sini apa? Kerjasama antar daerah yang kita angkat. Sekarang ada kecenderungan di era ekonomi ini, daerah satu dan daerahnya bersaing tidak sehat. Ada kecenderungan. Saya ambil contoh. Ada satu studi kasus tidak disebutkan kabupaten mana. Satu kabupaten membuat kegiatan yang namanya waterboom. Wah itu penduduk warga dari kabupaten lain berbondong-bondong Pak sana, cuma jalan macet. Bupati yang dua bilang udah enak aja, lo bikin waterboom di sana, ya gue yang kesana gue nggak dapat apa-apa, infrastruktur kita rusak. Bikin waterboom, bikin saya yang udah dua. Satu lagi bikin juga, enak aja saya masuk ke sana. Bikin juga 3 waterboom, 3 bupati dibikin 3 waterboom. Akhirnya apa masih bersama nggak ada yang ngangkat ke waterboom. Itu kenapa? Karena kerjasama antar daerah tidak jalan. Harusnya kerjasama bagi-bagi tugas, bagi-bagi rezeki. Ini bikin waterboom, sini bikin apa? Ini bikin apa? Baru itu tuh kita berdampingan secara damai kan gitu. Itu baru otonomi. Tapi kalau saya kan kayak gitu. Dan itu kan ada kecenderungan begitu sekarang. Pilkada apa? Mekar. Mekar, rakyat tadi mekar-mekarin terus. Ada satu kabupaten di Lampung itu baru 1 tahun 3 kali mekar kayaknya.
dan peningkatan infrastruktur daerah bisa masuk. Kami bertanya, nanti kami kelas, tunjuk, dan segera kami tunjukkan. Ini Pak Wali, mungkin akan sampaikan, kalau nanti mungkin ada waktu dialog silakan tanya kepada kami. Dan kalau ada yang suka misalnya menyangkut masalah, jangan disebut-sebut kata apeksi, nggak apa-apa. Apa sih artinya sebuah nama? Tapi yang penting intinya sasaran tercapai. Ya kan, karena saya dapat info ada Pak kalau pakai nama apeksi nanti jadi temuan BPK. Oh ya jangan, kita juga tidak mau. Nggak apa-apa gara-gara temuan ini jadi masalah. Kita tidak lagi kita jaga. Dan pertama kita sampai saat ini sih, dan mudah-mudahan selanjutnya sampai undang-undang revisi 3 bulan nanti cepat Palu sudah ada temuan. Namanya dari temuan kalau kejadiannya adalah dana bansos dan hibah. Korbannya sudah ada. Makanya kami dalam beberapa proses tanggal 7 ke 8 menjalankan rapat kerja teknis mengenai bagaimana pelaksanaan Permendagri nomor 39 tentang bantuan sosial dan hibah. Maksudnya untuk jangan terjadi hal-hal yang bisa menjadi masalah. Karena revisi Permendagri nomor 32 juga bantuan hibah sosial dan hibah itu sudah ada teman kita juga bahwa waktu itu disanjung mungkin ada hadir atau tidak dari rumah. Kami undang dari KPK, kami undang dari BPK, kami undang dari Permendagri. Ayo silakan jelaskan. Nah, ini dalam kesepakatan direvisi menjadi Permendagri nomor 39. Ya Pak, bantuan bansos dan hibah. Tapi katanya masih ada, belum puas juga. Nah, kita mencoba lagi, kita udah lagi dari KPK, BPK, Permendagri lagi. Gimana lagi ini bikin Permendagri jangan bikin saya orang nih. Kira-kira gitu. Jadi itu tugas kami pada seperti itu. Kami tanggal 7-8 Oktober, 9 Oktober di Hotel Santika di Taman Mini Indonesia ini lah. Mudah-mudahan kalau pada datang ikut di sana nggak bisa keluar kemana-mana. Mau naik kereta gantungan terus mau badannya, kalau mau kuliner sih enak-enak. Nanti saya pandu boleh, asal bapak bayarin. Jadi kalau ada yang disampaikan nanti kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. atas wacananya, atas pencerahannya kepada kita sekalian. Mungkin kita sudah memperoleh pencerahannya, jadi supaya lebih familiar terkait dengan pelanggaran, tidak kita upayakan kata-kata apeksi, tapi rakernas, jadi rapat kerja nasional wali kota se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Mei pada tahun 2014 yang akan datang. Bapak Wali Kota, Bapak-Bapak hadirin undangan rapat yang berbahagia, sudah Bapak Wali, kita akan mungkin akan mempertanyakan kepada Pak Saripun terkait dengan diskusi menyangkut masalah dan mungkin satu Pak tadi disampaikan oleh Bapak bahwa daerah tidak perlu membuat buku panduan dan sebagainya. Nah, bagaimana kaitannya dalam rangka mempromosikan daerah kami supaya juga masuk di dalam seminatif atau apa namanya, memasukkan inilah rumah begini rumah potensinya begini dan sebagainya. Kira-kira peluangnya itu berada di mana sehingga nanti tidak tumpang tindih dan menjadi lewatnya melalui satu pintu Pak. Sehingga manfaat dari menjadi uang terima nanti bermanfaat bagi rumah. Dan mungkin saya silakan kepada Bapak dan Ibu nanti Pak Wali di sela-sela diskusi kita akan memberikan pencerahan kepada kita bersama. Kami silakan kepada peserta. Asisten
dan yang keempat Menteri Perindustrian. Ditambah empat menteri ini saya yakin di bawah Menko Kesra, Menko Ekvin, Bahtera Jasa, ditambah satu KPK. Nanti 4, satu Menko, 4 menteri dan satu dari KPK. Ya. Jadi di kesempatan ini juga kalau memang kita memungkinkan, saya akan mengundang dari Bapak satu dan BPK satu, Pak Rizal Jalil dengan kita undang di sini. Jadi tergabung pada panitia, saya selebrasi seperti itu. Tapi kalau nanti kata Pak Sikdar banyak betul, tanah angin pada itu banyak mengedar. Tetapi itu dia. Ini karena kita berkaitan kita dengan dengan BUMN ini. Kalau bisa bertanah, menteri kehutanan itu bisa dibacakan. Tapi nanti itulah salah satunya. Dan semuanya membahas tentang apa tentang baik kaitannya juga dengan hubungan antar kota dan kabupaten yang sudah menimpa ASN. Yang Pak Saiful katakan tadi betul Pak. Persaingan itu persaingan bisnis dan itu setiap persaingan kerja begitu. Banyak dokter kami di rumah sakit kami disambut sama kabupaten lain. Bukan disambut artinya ada perbedaan tunjangan khusus. Kabupaten Bengkalis yang terkenal dengan kaya, Pekan Hilir kaya, Siak kaya, tunjangan khusus itu sampai 23 juta. Dokter ahli, sedangkan kita cuma 7 juta kalau mampu. Kalau kemudian mau pindah ke sana, gitu. Loh, kami yang tidak punya uang bayar itu tuh mikir-mikir gimana kalau kita bertani untuk menambah tunjangan khusus atau apakah mau melakukan seperti ini perantara. Nah ini salah satunya. Jadi, tadi waterboom datang ke sini tenaga dalam bentuknya apa SDM yang kita bina dan kita kita tambahin pengetahuan yang lain, kita biayai segala macam peningkatan kualitasnya, tahu-tahu disambut gara-gara tunjangan. Ya kan, ini juga tantangan kita. Jadi ini perlu juga memang yang harus kita pikirkan. Dan mengenai tema kita beri waktu hari ini harus ada. Dan nanti akan kita diskusikan tema mengaitkan keempat pilar ini menjadi satu kalimat dan kita menggunakan 4 menteri atau yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu. Yang kedua tentang tanggal. Jadi saya sependapat pada memang sekitar bulan Mei atau awal Juni, harinya pas Rabu atau Kamis, tapi yang pasnya Rabu, Kamis 2 hari Rakernas, Jumatnya pada pulang, ya pulangnya terserah arah kiri atau arah kanan. Arah kiri ke belakang, arah kanannya balik ke belakang baru menuju Jakarta. Nah, jadi tinggal itu aja, ya kan? Satu lagi yang perlu kita sikapi juga bagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu itu biasanya ya seperti itu. Saya dalam konteks kalau kerja sama kedaerahan dan ini mungkin ibu-ibu di bawah Istana Siak, ya kan? Istana Siak kerjasama dengan Kabupaten Siak. Ditambah Wadi bahwa kita ibu-ibu wali kota Indonesia akan berkunjung ke Istana Sultan Siak. Ibu-ibu tuh kadang-kadang yang parahnya yang ini, artinya suksesnya Rakernas ini bukan gara-gara berhasilnya Rakernas, tapi Siti tuh nih benar-benar dan sesuatu apa itu ini padahal Rakernas sukses tapi ibu-ibunya tidak terlayani dengan baik. Nah, ini juga tentang kunci. Yang kedua, yang ketiga masalah Welcome Party juga itu ibu-ibu dengungnya lain. Kalau Rakernas biasanya acaranya format lah, berhasil tidaknya tergantung mungkin acara seninya, namanya pembukaannya aja. Kalau yang namanya kongresnya atau namanya Rakernasnya tetap berjalan begitu
fungsi LO di sini. Dan kita harus menyiapkan paling tidak 100 LO yang betul-betul dididik. Mungkin kalau dekat ini kita cari LO yang handal, yang pintar bahasa Inggris, yang pintar mengetahui tentang domain dan keseluruhan, dan kalau tentang melangkah sekali tentang seberang bagaimana. Sebab terus terang rekan-rekan sekalian, usul menjadi apa kita minta jadi domain sebagai tuan rumah, menang poinnya itu bukan karena kita kota besar, tapi kita sajikan bagaimana kalau kita ke melangkah sebenarnya. Ini yang membuat kita dipilih sebagai salah satu hal sehingga untuk dapat jadi tuan rumah. Kalau soal kota, masa Surabaya jadi cadangan. Ya sebetulnya keputusan itu tapi tidak setuju. Tapi kalau kota lain, kota kayak Kubu gitu ya, lain itu. Ini Surabaya jadi cadangan. Mungkin juga nanti wali kota Surabaya mengatakan, loh ngapain ke rumah Bali ke Surabaya? Tapi Pak Sarimon, karena sudah saya sajikan pindang ikan. Bukan sudah. Ya apa namanya? Sungai di belakang mana? Selain besar. Nah, itu lumayan. Jadi salah satu penonjolan dari rumah itu kuliner. Bapak bisa makan apa aja di rumah ini, dan masakannya cukup baik. Yang khawatir tentang itu. Jadi ada beberapa hal ini yang perlu menjadi kita siapkan, dan yang paling sangat penting, tolong Bapak berikan masukan kepada kami bagaimana penyelenggaraan penganggaran pelaksanaan ini supaya jangan menjadi masalah di kemudian hari. Ya saya berpendapat dalam acara-acara seperti tingkat nasional seperti ini kita harus didampingi oleh BPKP seperti mana biasanya. Tahun itu kita susun panitia yang tangguh sehingga tidak menjadi masalah. Dan juga jangan lupa panitia ini sifatnya nasional, kita libatkan pihak kepolisian, pihak jaksa, pihak Kodim untuk bersama-sama menerajui acara tingkat nasional ini. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini penting, jangan acara sukses tapi menimbulkan masalah. Terutama dan sebagai informasi yang dapat disampaikan Pak Sarimon dan kawan-kawan bahwa penganggaran tentang pelaksanaan APEX ini kita sudah mulai dari APBD perubahan tahun ini, dari APBD murni lagi, dan juga memberikan artinya bagaimana daerah lain dengan berhasil sukses menyelenggarakan APEX ini. Seperti tadi Pak menggunakan jangan disebut-sebut APEX Rakernas wali kota lain kamu ya kan, Rakernas wali kota. Nah itu dia. Dan sampai saat ini pun kita belum tahu gubernurnya siapa nak minta masuk, belum tahu itu Pak. Etape kedua nih. Jadi ini juga beberapa hal yang saya sampaikan, dan saya mohon masukan dari semua yang hadir pada kesempatan pagi ini bagaimana nanti pelaksanaan ini dalam berjalan dengan baik. Silakan Bapak. Pak, anda dikit Pak. Terima kasih. Kami dari Bagian Umum Pak. Terima kasih sambil yang lain sedang menyiapkan beberapa pertanyaan Pak. Kami mohon masukan dari Provinsi selama 13 kali perjalanan ini barangkali ada beberapa titik lemah mungkin Pak, yang mungkin sering terulang di beberapa daerah dari sudut pandang APEX ini Pak, mungkin yang bisa menjadi masukan bagi kami Pak. Ini ada sudut pandang dari APEX Pak. Sementara itu terima kasih Pak. Poin
birokrat itu selalu berorientasi kalau kerja seperti pemadam kebakaran. Ada kebakaran, baru sibuk. Sebelumnya tunggu aja, berdoa aja ada kebakaran. Jadi rumahnya di situ. Saya berapa kali rapat di setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan apeksi. Itu kalau rapat udah ganti-ganti orang, ganti-ganti pendapat, ganti-ganti pertanyaan, bingung saya juga akhirnya. Iya sih. Akhirnya mentoknya selalu ke Pak Wali, mentoknya harus ke Pak Sekda, mentoknya ke Pak Wali, mentoknya ke Pak Sekda. Ini kalau mau saya buka semuanya. Bukan kalau di sini dulu, saya tempat lain. 13 kali kita. Sampai pernah suatu ketika saking saya malunya keseringan datang ke kota itu, saya telepon Pak Walinya, Pak Wali, saya mohon sediakan waktu Bapak dengan kepala dinas ini, dinas ini, dinas ini, dinas ini rapat di kantor apeksi. Tapi saya capek, bukan capek, malu dulu, datang lagi nggak mungkin, nggak mungkin lagi. Oh, udah rapat aja. Rapat di kantor apeksi Pak. Nggak tahu apa karena sebab rapat di Jakarta atau di mana, semangatnya jadi beda. Itu Pak sudah beres Pak, kata SKPD ini. Itu udah beres Pak. Saya mau tahu Pak SKPD-nya gimana? Udah gini. Kemarin waktu rapat aja. Ini kita cek di lapangan. Mudah-mudahan lumayan ya, ngalamin. Dan ngalamin saya ceritain lagi, udah nggak datang. Iya dong. Contoh rumah. Saya kan senior. Namanya senior itu harus selalu membimbing yang junior itu lebih baik dari seniornya. Baru itu maju ke bangsa, ya kan? Kalau saya mencocok aja itu biasa aja. Selalu itu, tapi kan nggak benar tuh senior kayak gitu. Ya senior saya harus punya target. Junior di bawah saya dapat junior saya itu harus lebih high dalam segala aktivitas daripada saya. Sehingga kita terjadi kudeta perasaan. Ya, jadi kalau misalnya ya itu koordinasi. Satu, kedua, saking semangatnya tiap-tiap unit itu ingin berperan di apeksi, terjadilah tumpang tindih. Ini kan souvenir di bagian umum, karena ini tupoksi saya, bagian industri, dagang usahanya kan tugasnya pembina UKM yang bikin souvenir, pengarutan dan buat akhirnya bikin souvenir. Nah itu nggak seperti apa? Wah, ini menyangkut masalah misalnya kesenian. Ini kan tugasnya pariwisata. Kalau pariwisata bergabung untuk budaya masih lumayan. Kalau pariwisata beda dengan kebudayaan, nah ini masalah. Ini kan harus kita promosi wisata, potensi budaya daerah atau bagian kebudayaan. Ini kan budaya daerah, ini tugas dia. Akhirnya dua-duanya ambil anggaran semua. Ini yang jadi diperlukan. Saya lakukan aja. Kalau begitu di tempat lain yang akhirnya oh, saya belum tanya di mana. Tapi pada waktu saya pun begitu, di mana-mana juga begitu. Sehingga saya jelaskan, makanya saya katakan, jangan mentang-mentang ada kegiatan apeksi dijadikan bemper. Jadikan bemper. Oh ini khususnya ini dalam mata apeksi, apeksi yang bemper. Padahal di situ sudah dijadikan kegiatan. Kalau ada kegiatan mungkin tahu sekarang masih ada proyek atau apa, bisa ada orang atau tidak sewa alam sawah. Tapi biasanya mental pegawai negeri dan jauh dari itu. Ya, apa mata pegawai negeri itu juga kita. Gimana? Ini pejabat karir dari golongan 1B, pensiun dari partai, coba kurang di mana yang saya lolos? Dari staf di kelurahan, sampai dari wali kota. Jenjang apa yang saya tidak makan? Wakil camat pernah, praseksi pernah, praseksi wakil camat, asisten, sekretaris kota, wakil wali kota, jadi wali kota. Udah. Tuh. Apa aja sekarang kayak saya. Makanya kalau sekarang berbicara dengan junior, saya dengan saya kuatkan semua demi apa? Demi supaya lebih baik kualitas. Tidak ada berpotensi apa? Saya
Ibu yang dukung itu yang jelas pertama di tempat kumpulnya padepokan sama bagaimana gitu. Ada posko di sana yang jaga, kebetulan ada dokter yang standby ya, ya sambil berdoa mudah-mudahan ibu nggak didatangi. Kami berdoanya kan gitu kan, makanya kan dinas kesehatan dengan dinas pemakaman itu dua dinas yang selalu berhubungan. Dinas kesehatan berusaha untuk mengobati orang tersembuh, kalau dinas pemakaman, oh hari ini nggak ada yang kubur ya. Makin sibuk dinas kesehatan, makin sepi dinas pemakaman. Jadi indikator itu gampang. Makin males dinas kesehatan gagal, makin ramai dinas pemakaman. Atau dinas pemakaman. Kalau di Jakarta gitu. Karena dokter rumah saya sudah bulan TPU. Jadi TPU orang yang di situ bilang, "Woi, tolong rumahnya sikat. Ini hari ini rumahnya nggak ada yang mau bantu." Terus iya hari ini nggak ada yang kubur tuh. Makanya orang dari pemakaman itu bukan nggak yang kubur tuh. Ini cerita benar bahwa saya rumah saya itu sudah kuburan. Jadi ibu tolong kesehatan yang paling ada posko. Ya karena bulan saya salah partai sih segala macam. Nanti kejadian kayak di Palangkaraya, jadi ngambilnya panitia daerah Pak. Ya. Maka juga rumah sakit pesertanya alhamdulillah nggak ada yang sakit. Saya panitia nggak ada yang sakit. Sebenarnya terus saya capek. Satu di situ Bu, kedua mungkin standby pada waktu ada pawai budaya. Siapa tahu panasan. Kita juga belum masuk kalau budaya ini tidak berapa jauh. Nah itu kan perlu ada siapa tahu ada pemanasan seperti itu. Kita jaga. Dan mungkin juga ada di lebih standby lagi di penyelenggaraan expo. Karena itu kan ada masyarakat yang jadi pengunjung, takutnya jalan segala macam. Jadi dalam Pasanto mau dihadirkan. Nah, kan kalau kita juga pendek. Coba bawa di nolak. Jadi itu Bu, jadi Pak Kawaku ya, kalau masih belum silakan. Ini bagus jalan juga Pak. Kelamaan Pak. Kami mendengar dari kawan-kawan yang mengambil KPD, orang yang baik dari KPD, bahwa yang baik itu Bandung, peran damping yang baik ini bisa kami apa? Kalau yang buruk itu agak susah juga kan? Mungkin kumpulan Bandung barangkali bisa menjadi masukan dari kami sekali. Ya bisa, Bapak bisa bantu juga bagus. Ya. Karena tiap ini memang berubah-ubah. Ada aspek perspektifnya. Jadi Aceh juga kalau lebih dekat Aceh Pak. Aceh. Kemudian kalau Pekanbaru udah lama ya, udah lama dia juga satu apa juga pejabat itu udah lebih sebagai tapi yang masih baru mungkin Bandung aja. Saya nggak tahu
Pak. Jadi rupanya seperti Gus Dur almarhum itu kan udah ada. Gus Dur juga itu. Itu kan dia tahu almarhum apa hebat. Sekarang benar-benar nggak ada yang kayak gitu aja. Dia bikin kakek kawan. Karena kalau itu malah di komedi. Jadi RO apa tugasnya? Tugas yang paling pokok itu adalah bisa menceritakan tentang kondisi kota Dumai dan sekitarnya. Yang apa? Misalnya Pak Wali Kotanya, aku pengen makan yang enak, referensimu di mana? Dia harus tahu oh Pak di sana sasar, uang nggak enak. Gambaran Pak Wali Kota, berarti punya makanan yang enak. Jadi aku mencari souvenir yang khas kota Dumai di mana? Oh Pak di sana Pak, harus bagus. Namanya kalau di samping dia juga punya tugas-tugas. Pak, mohon maaf ini, Pak, mau ceritain Bapak dari acara. Ingat kan? Ya udah beli lagi. Saya punya pengalaman di Cina. Nah, Cina kan Rasulullah kan bersabda, tuntut ilmu sampai negeri. Jadi di sana saya waktu itu sebagai delegasi dari pertemuan wali kota dunia di Cina. Itu saya punya LO. Acara jam 7. Jam 6 dia udah nongkrong di depan pintu. Jam 6, 1 jam dia. Begitu saya buka pintu. Kamu dari jam berapa? Jam 6 Pak. Jam 6 bisa. Kalau acara masih jam 6, dia nongkrong. Itu orang Cina. Jangan niru spes. Satu lagi di sini orang Cina. Acara peresmian kegiatan. Penonton duduk semua. Begitu ada seremonial pelepasan balon rame-rame wali kota sebelumnya, itu duduk nggak ada yang lama ngomong, nggak ada orang itu duduk. Tepuk tangan, itu kayak komando, baru semua. Tuh Pak, kalau belajar disiplin sana. Jadi RO itu pertama mengingatkan Pak Wali Kota apa jadwal hari ini. Karena ada acara sesudah pembukaan ada materi paparan, kemudian sesudah itu jam 2 persiapan untuk pawai budaya dan pembukaan Universitas Eko. Itu jam-jam kritis. Eko harus mengingatkan Pak harus ingatkan ada undangan rekam minat begitu dibuat tentang malamnya rekam Pak, nanti malam rekam pakaian yang diingatkan. Kerjasama RO berarti dengan alumni ada berapa di sini? Di kota Dumai berapa alumni di sini? CPD. 27. Yang minimal yang berpangkat paling tinggi lurah bisa jadi. Kalau yang di mana bisa jadi ini dengan nama lain yang penting dia menguasai masyarakat juga boleh asal menguasai betul-betul yang penting kita bisa mencitrakan yang betul-betul menjaga nama baik kota Dumai ini. Ya mungkin setiap mahasiswa Ya bisa. Kalau STPD semua baru kita cukupkan 98. Jadi mungkin ya mungkin juga bisa ambil dari SMK Pariwisata. Oh ya, Surabaya ya. SMK Pariwisata serta mahasiswa MAIS di Tangerang. Karena mereka memang dilatih untuk hospitality, lebih cepat trainingnya. jadi begini Pak, saya mengatakan beberapa anak-anak paham, cuma tolong diberikan pelatihan, berikan informasi apa tugas Anda. Ini mohon maaf, kita sudah pengalaman selama 2 tahun ini untuk menghandle acara tingkat nasional, harus
Juga di dalam bidang RO ini, carilah orang-orang yang pandai betul ngomong itu. Jadi mungkin nanti Pak Supane, jangan anak sedaya, anak apa, jangan. Tapi boleh anak tapi pandai, bisa bicara, punya kemampuan untuk menyampaikan suatu potensi lumai dan lain-lain. Ya, jadi nanti ada tahapannya. Mungkin 2 atau 3 bulan sebelum acara dimulai, itu diberikan pelatihan. Saja penambahan wawasan tentang lumai, dicari dari LAM mungkin sebagai pembicaranya, strukturnya dari yang tentang lumai. Nah itu kalau ELO, kita belajar juga dari ELO yang di Pelataran. Kemarin juga cukup banyak ELO ini bagus. Nah, jadi itu pelajaran begini. Nah kalau di Pelataran kemarin saya kayak dengan kampung dari Pelataran rumah kampung kenapa Pak? Kayak seperti itu. Itu pelajaran lebih kondisi yang kemarin. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ada harus tersukses di Indonesia selama harus dimainkan. Itu Bapak Menteri sendiri yang bilang. Jadi itu kita yang khawatir. Cuma itu serius lah kita menangani hal ini dan yakinlah bahwa kita punya kemampuan itu. Nah seperti tadi kalau dari STPDN 27 orang, ya 3 bulan 2 orang kasih itu terlaksana. Ya tak mungkin lah Pak Camat disuruh jadi LO. Dan 3 bulan ke bawah dari tidak cukup dari senat mahasiswa di sini ada 8 perguruan tinggi di sini pakai SMA SMK 1 pun ada. Ini ada. Jadi bagian tata boga, pariwisata buat direkrut dan jadi bimbingan untuk penambah wawasan baik-baik. Dan saya pun ingin mendapat masukan dari Bapak dari City Expo ini, Indonesia City Expo, kerjasamanya dengan pihak-pihak lain yang tadi dipancing oleh ada sponsor. Kita kan ada 54 besar ini. Kita sekarang Bapak yang belajar dari ilmu yang dulu, kita kan selalu setiap tahun mengadakan Dunia Expo, berhasil, rata-rata berhasil. Nah, belajar dari itu, bisa nggak yang EO yang tidak pengalaman ini kerjasama dengan Bapak sih? Mungkin aja nanti kita perkenalkan, silakan dari pengalaman beliau ini, atau masuk tadi seperti yang Bapak katakan tadi, untuk melibatkan mereka ini di dalam Indonesia City Expo. Mungkin saja di sini memang bukan itu kantor cabang semua, ya kantor pusatnya ada di kantor Jakarta. Mungkin komunikasi ini yang bisa menambah kemeriahan nanti Indonesia City Expo itu baik. Kalau tempat masa hotel rumah sentral Pak kita kemarin kita tengok sudah cukup untuk itu. Jadi bank dan karya, mohon maaf, baik cukup puas kita. Dan tinggal menatanya. Dan tugas kami sekarang menambah keindahan rumah sentral Pak yang sekarang kita supaya betul-betul menjadi taman kota yang bisa dibanggakan untuk Indonesia City Expo. Ya, terima kasih. Mungkin yang mengenai untuk selama ini sih kami untuk Indonesia sendiri itu memang fokus di kepesertaan itu dari pemerintah kota. Sebenarnya dari pemerintah kota alokasi, sedangkan biasanya seperti di Palangkaraya maupun di Malaysia. Khusus Palangkaraya, di Palembang. Nanti dibikin zona, kan ada IO lokalnya itu yang biasanya ada potensi perusahaan di main yang bisa dikelola, nanti bisa berdampingan saja untuk lokasinya.
tahun dari S2 ke S3. Jadi saya salut kalau sekarang yang bisa S3 cuma setahun, bisa S2, S3 saya salut. Nggak tahu gimana meneliti. Artinya apa? Kalau kita mau benar-benar punya kemampuan, itu harus benar fokus dan benar-benar yang dikejar bukan doktor, bukan MM, bukan MS, tapi betul kualitas. Karena jadi pegawai negeri itu ukurannya tidak hanya pada saat menjabat, tapi setelah pensiun. Jadi apa? Apakah nanti peranannya jadi MC, ngomong cucu, atau anak sekolah sendiri? Teman saya ada yang begitu pensiun pagi-pagi tetap punya sepatu, pakai baju sepatu, ditanya ini yang mana? Oh iya ya, udah pensiun, buka lagi sepatunya. Nah, ini sebagai pengalaman yang terima kasih. Terima kasih Pak. Baik artinya dari Bapak bagaimana Pak Wali Kota Mohon izin, saya baca dari data waktu saya dapat yang dilakukan itu tanggal 7, 14, 21, dan 28 ya, bulan Mei. Jadi kalau buat tahunnya berada 21 Mei. Hari Rabu 21 ya. Dari libur sekolah nggak? Ada hari libur nggak salah satu? Kita kan 27 April sibuk sebulan setelah itu lah. Hari libur keagamaan. Ada tangan. Rasanya ada kalau jangka nanti Kalender. Ada hari apa? Kayak yang waktu sekarang raya ada hari libur. jadi kalau tanggal 21 hari Rabu ini kalau nggak ada apa-apa Rabu kita kelas Rabu Kamis Jumat bulan nah itu paling bagus karena waktu kenapa ada waktu 3 hari lagi Jumat Sabtu Minggu kalau ceritanya berapa itu sudah seringan-ringannya ya lumayan 3 hari Sabtu berangkat Jumat berangkat Sabtu jadi Minggu masing-masing lah masing-masing langsung Jakarta ada Medan ada Surabaya ada mana-mana perlu atau di setting itu nanti caranya kita ke Melaka, masa Kuala Lumpur, Singapura jadi kita sendiri mana kita yang ngomong gitu ya ini kan Pak jadi supaya puas jadi ada kenangan yang indah kalau rumah itu perempuan bawa rumah itu Singapura itu kalau yang bilang kenangannya itu gitu loh jangan ada tas rupuk kayak gitu jadi ya kita tanggal 21 Mei 21 22 Mei kita sibuk tanggal 27 April ulang tahun sebulan setelah itu biasa waktu nafas itu ya 21 Mei ada Rabu tidak ada kalender merah tidak ada hari keagamaan nah ini jadi ini seperti itu Rabu Kamis kita peksi apa Hari Mas Jumat bisa weekend ya gimana Pak Sri? Jawabannya pas ini ya sudah dipakai kan ya jadi kita tetapkan ya 21 Mei ada apa yang kira teman-teman 21 Mei nanti perlu setting dengan dewan yang ada paripurna tahun paripurna itu tadi ya dan kita
mengatur komunikasi sosial. Yang paling penting itu Pak, nomor HP-nya, HIC masing-masing itu Pak. Atau bawa kepada petani kadang-kadang nggak sampai itu tidak ada petani sini. Baik Pak, nomor satu itu. Dan tentunya penyambutan tamu ini kita akan ada posko penyambutan yang di lewat mobil ini sebelum diarahkan ke hotel masing-masing. Ya, jadi kalau Pak Riki dan para protokol yang seperti itu. Ya. Tapi yang pakai pesawat ini jelas kita menyambutnya di airport. Setelah ke airport, kemana dulu sebelum hotel? Misalnya kita menjadikan jadi belajar pengalaman dari Jambi dan Manggarai beberapa waktu yang lalu. Pengalaman apa? Kalau Jambi ada kopi panjang, jadi macam mana kalau kita buat acara seperti itu, atau dari airport penyambutannya di pendopo, dan atau ke kediaman. Bagaimana caranya nanti kita perang sebenarnya di kediaman kita memberikan panjang kayak apa kan nanti namanya jangan airport kita mengarahkan dia itu membawa sini baru kita mengarahkan ke hotel atau bagaimana cara protokoler jadi atur ya sudah mengarahkan begitu perbudaannya ya cara kita serah kita yang penting satu kita menyambut tamu. Oke. Pak Wali, saya sedikit Pak Wali. Saya membuka hotline biar terus dengan Seknas bapak-bapak untuk konsultasi dalam pengertian hal yang bersifat teknis. Jangan tanya ke saya soal anggaran kepada Pak Wali, tapi yang bersifat teknis, mungkin apa-apa yang bapak masih belum punya gambaran jelas, silakan kita bisa telepon ke kantor Sekretariat Nasional APC. Yang pertama. Yang kedua, pertemuan ini, pertemuan dalam acara nasi Pak Wali, tidak hanya hari ini, saya nanti sebulan menjelang hari H, 2 minggu menjelang hari H juga biasanya kita lihat kembali, bisa lihat apa-apa yang kurang saya bisa segera. Saya minimal perencanaan dari sekarang kita sudah aware semua, sehingga nanti pada menjelang finally mungkin pasti karena begini. Masih banyak kalau menurut gambaran saya ini hal-hal yang harus tidak lanjut secara teknis. Bagaimana koordinasi antara Pol PP dengan Polres nanti disampaikan oleh Pak Wali dengan kepolisian, kan tidak mungkin hanya Pol PP sendiri. Kemudian kaitan misalnya masalah kesehatan, mungkin dari dinas kesehatan bagaimana kerjasama dengan RSUD-nya kepada soal yang tahu dan tugasnya dan sehubungan dengan rapat kerja nasional para wali kota ini. Kemudian Bapak Ibu tentunya akan membuat rencana kerja masing-masing di bidangnya. Misalnya yang bagian pariwisata misalnya akan merencanakan pawai budaya nanti berangkat dari mana, ke titik mana. Nah untuk rapat selanjutnya nanti kami akan menuju ke itu, kami menuju ke lapangan. Artinya bahwa penanaman pokok di mana kita cek, kemudian pawai budaya berangkat dari mana, titiknya kemana akan kita cek bersama-sama, kita koreksi bersama-sama manakala ada yang kurang dan lebih. Kemudian juga hotel penginapan mana yang ditunjuk Pak Wali nanti sama-sama kita akan lihat untuk memastikan para wali kota nanti dapat melaksanakan rapat sesuai dengan jadwal yang bersama-sama
melanjutkan ekspos tugas yang tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota. Ya. Tugas di bidangnya masing-masing, apakah itu di bidang transportasi, bidang kesehatan, bidang pariwisata, penanaman pohon dan lain sebagainya. Karena selama ini rapat kita disertai dengan penanaman pohon khas dari kota masing-masing. Jadi dari Surabaya bawa pohon dari khas Surabaya, dari Jambi juga yang akan ditanam di kota Bumi sebagai kenangan. Saya kira itu kalau dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Sirman. Jadi mengenai tempat untuk sementara ini kita tetapkan kemarin proses komfortnya yang insya Allah dari manajernya kemarin kita ketemu itu akhir bulan November atau Desember itu sudah rampung selesai. Itu lumayan besarnya, cukup lah. Tapi kita sekarang ini ada kemungkinan yang kedua apabila nanti di Square kan selesai dibangun bulan Maret. Jadi rencananya Dumai Square itu kan mulai direnovasi atau dibangun kembali bulan Oktober nanti. Dan kita kan 6 bulan pelaksanaan itu bisa selesai. Ya, kalau tidak membuat sejarah baru kalau Dumai Square jadi selesai nanti. Bangunan itu sudah 7 tahun Pak terbengkalai. Ini sebagai momentum kemungkinan kalau itu selesai, jadi kan itu bangunan akan cukup besar nanti. Maka hotel dan mallnya. Jadi kemungkinan itu ada, tetapi jangan itu lah dulu. Jangan kedua. Yang paling penting komfort hotel sudah pasti. Untuk tempat juga sudah dipastikan di situ. Para wali kota dan tempat acara juga di komfort. Sebab volume besar sekali. Yang pertama. Yang kedua penanaman pohon. Ini perlu dicatat. Penanaman pohon sedalam mungkin sebanyak lebih kurang 97 pohon. Kalau besok sudah tambah jadi 97 kalau kita banyak nanam ya, jadi 97 pohon itu kita arahkan di taman kota kita. Di taman kota itu nanti kita carikan lokasinya pada mantau ya, di titik-titik mana ya, wali kota A di sini, wali kota B di sini sudah ditetapkan pohon apa silakan nanti jangan naik. Bahwa budaya itu startnya dari lama ya, start dari lama berakhir nanti di taman kota kita di Nusantara. Paling-paling 1 kilo nggak sampai ya 800 meter dari sini Pak, depan sini lamanya hanya beberapa meter ke sini, 300 meter dari sini, dan tujuannya ke Dumai Central Park kita. Nah, jadi tidak perlu jauh. Pokoknya tidak lemas lah. Kalau di belakang dari kemana, ada lemas juga sedikit jauh. Kalau ini tidak begitu jauh lah. Jadi tugas kita pun jangan nanti Pak Saiman katakan sudah langkah gitu aja tidak. Jadi kita ingin menambah nanti keindahan gedung lagi. Jadi mungkin pagar ini ditambah lampu-lampu dihiasi lagi gedungnya. Jadi bukan gara-gara apa yang simulik, bukan. Tapi memang kita berniat ingin menambah gedung lagi. Jadi saya sudah membayangkan hal-hal sekitar itu, tempat pelaksanaan, budaya, rasanya kita mampu dari sana. Ketimbang yang apeksi 9 acara nasional perkumpulan, wah luar biasa, 9 acara serentak yang sifatnya nasional. Yang hadir bukan wali kota. Kalau wali kota kan melatih 3. Ini bintang 4 Pak. Yang namanya bintang 1 tak ada hati waktu itu. Tidak ada hati Pak, bintang 1 waktu itu. Nah ini pengalaman kita. Jadi itulah bentuk kerjasama yang bagus, solid kita. Dan ya, kepolisian, TNI dan kejaksaan dan seluruh kita libatkan. Tapi ini bagaimana tim kita buat sehingga betul-betul solid dan kita mampu